Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa subscribe, pasti langsung aku subscribe balik. Dan jangan lupa bagikan like, komen, dan share supaya aku terus semangat. Dan selamat menonton. Aku Nina Humaira, gadis desa yang nikah entah dengan pangeran dari mana. Tiba-tiba tanpa basa-basi hari ini aku dipersunting menjadi istrinya. Namanya Reza Aditama, katanya laki-laki dari kota. Entahlah, tapi dia hanya mampu memberiku mas kawin seperangkat alat sholat. 1 minggu yang lalu, seorang laki-laki datang ke rumah, katanya ingin mempersuntingku menjadi istrinya. Anehnya, ayah dan ibuku langsung saja setuju. Menikahlah, ayah ridho kamu menikah dengannya. Aku baru saja pulang ya. Apa ini alasannya aku dipaksa pulang untuk menikah? Aku baru saja pulang dari desa terpencil untuk menjadi sukarelawan. Ini pun aku dipaksa untuk segera sampai rumah. Usut punya usut, ternyata aku dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak kukenal. Dari segi umur, aku masih sangat muda. Usiaku baru saja beranjak 25 tahun. Tentunya banyak hal yang ingin aku lakukan, seperti cita-citaku menjadi sukarelawan di desa terpencil. Aku mengambil kuliah psikologi, itu pun karena dipaksa oleh ayahku untuk mengambil jurusan itu. Padahal sedari kecil aku ingin sekolah kedinasan, namun ditolak oleh ayahku. Katanya aku nanti ditempatkan di lokasi yang jauh. Sebagai anak, aku selalu mengikuti kemauan mereka. Yah, apa sudah dipikirkan dengan matang Nina menikah dengan orang yang entah berantah? Namanya Reza dari kota, bukan dari orang entah berantah. Tetap saja ya, Nina juga berhak memilih yang sesuai selera Nina. Maksudmu Gunawan dokter muda itu? Ayah bukannya tidak setuju, tapi Gunawan pasti akan membawamu ke sana kemari untuk tugas. Ya salam, pemikiran macam apa ini? Aku menyukai Gunawan bukan karena dia dokter, tapi kami satu visi dan misi untuk menjadi sukarelawan. Hatiku baru saja bermekaran karena kami memang belum saling menyatakan cinta. Namun sikap dan perhatiannya nampak jelas bahwa dia sebenarnya menyukaiku. Tapi apalah daya, sudah dihalangi oleh restu orang tua. Ikuti saja mau ayahmu. Ibu juga tidak bisa banyak membantu karena sampai saat ini ibu tidak tahu mengapa ayahmu sangat ngotot ingin kamu menikah dengan Reza. Dari sebagian hal dalam hidup ini yang diinginkan sebagian orang sebelum menikah adalah menikah dengan orang yang dicintai, berdebar ketika akad nikah, dan tentunya ketika di pelaminan merasakan manisnya pengantin baru. Tapi sayangnya itu tidak berlaku untuk diriku saat ini. Restu orang tua adalah segalanya. Itu kalimat ibu yang tersemayam di hatiku. Meski tak cinta, yang terpenting mendapatkan restu orang tua. Jalannya sangat angkuh, raut wajahnya cuek, ganteng, tapi tidak ada sinar kedamaian di wajahnya. Entah kapan juga kamar tidurku ini dihias, perasaan tadi masih tetap seperti semula. Kalau orang tua sudah merestui, hal tak terduga pun bisa terlaksana. Seperti kamar ini yang penuh dengan bunga-bunga, serta hiasan dinding di setiap sudut. Dilihat dari tampang bisa dipastikan semua yang ada pada dirinya terawat. Wajahnya glowing tanpa ada jerawat sedikit pun. Sepertinya dia menggunakan skincare yang bagus sampai wajahnya mulus tanpa ada bintik-bintik sedikit pun. Dari segi rupa persis kayak pemain Korea yang di TV-TV. Semoga hati dan wajahnya seimbang dengan glowingnya. Terpesona dengan wajahku. Idih, pede amat nih orang, dipastikan tingkat percayanya dirinya sangat tinggi. Aku Reza, kamu Nina kan? Biasa, cuma basa-basi doang. Entah mengapa kamar ini terasa sangat panas sekali. Si Reza tatapannya sungguh songong sekali. Kamu gak bisa ngomong, sambungnya lagi. Curcol amat nih orang, malas sekali meladeni laki begini. Duh Gusti, apa bisa aku hidup dengan orang ini? Besok kita ke kota, aku akan kenalkan kamu dengan orang tuaku. Kuharap kamu kagak bisu seperti ini. Jangan terlalu pede aku menikah denganmu Nina. Anggap saja bonus aku mau. Ya salam, bener-bener mau nih orang. Kalau disuruh ngasih bintang, dipastikan ku kasih bintang 5 nih orang, karena pedenya sekebon. Oh iya, ini mas kawinmu. Dia menyerahkan seperangkat alat sholat dan sepaket kosmetik, seperti kosmetik yang sering kupakai. Apa dia tukang intip? Ini kosmetikmu kan? Semoga aku nggak salah ucapnya lagi. Entah siapa yang memberikan dia informasi kalau BL adalah kosmetik yang digunakan sehari-hari. Semoga wajah dan hatimu secerah skincare yang kamu pakai, karena aku Reza Aditama tidak menyukai gadis yang kusam. Astagfirullah, ini orang mau kayaknya pede amat. Lagi-lagi hanya berucap dalam hati. Aku keluar dulu, ucapnya lagi sambil menepuk wajahnya menggunakan BL anti acne di wajahnya. Pantas dia glowing, dia pakai skincare yang sama denganku. Jarang-jarang laki-laki pakai skincare. Entah ini pernikahan karena perjodohan atau obsesi orang tuaku. Pusing dan mumet memikirkannya.
Dia keluar sementara aku bersih-bersih. Rasanya remuk sekali menghadapi banyak tamu undangan yang bikin sesak. Ada Dokter Gunawan juga yang hadir di sana. Kasih yang tak sampai, mungkin begitu yang kami rasakan. Tok tok tok. Nina, ini kopi suamimu. Ibuku dengan semangat sekali melayani menantunya. Ibu saja yang ngasih, aku malas bu. Laki songong itu kayak dijadikan mantu. Tahu dari mana nih dia songong? Dari segi tampang bu, dia terlalu pede untuk ukuran sepertiku. Memangnya dia seperti apa sampai ibu dan ayah tega menikahkanku dengannya? Rasanya ingin teriak tapi masih ditahan. Tanya ayahmu. Itu bukan urusan ibu. Bagi ibu, setelah dia menjadi menantu di rumah ini, ibu akan menjadikannya seperti anak. Enak sekali si Reza. Sementara aku entah bagaimana nasib ketemu orang tuanya. Mungkin diusir seperti cerita yang di TV-TV. Anehnya lagi, satupun keluarga tak ada yang datang. Semoga dia benar-benar makhluk dari bumi ini si Reza. Nih kopinya, kasih suamimu, dia ada di teras sama ayahmu. Ikuti saja maunya orang tua demi bakti terhadap negeri. Ulala, pengen nyanyi seketika. Misi nih kopinya. Masya Allah, bisa ngomong juga istri abang. Idi, istri abang, mual deh. Si ayah senyum-senyum kagak jelas. Aneh semua orang ini. Enak ternyata istri abang, pintar buat kopi. Sambil mengedipkan mata. Oh, emak dari istri abang alias mamah mertua idaman yang bikin kopi. Dia tersedak. Puas banget aku. Rasain, dikira bisa apa? Lawan anak desa jago silat, hobi naik puncak, dan suka manjat pohon kelapa. Berani mah, hantam saja. Songong kayak gini. Si anak mau marah tapi menahan tawa melihat ekspresi si Reza. Puas guys, puas banget. Nina itu sejak kecil memang cerdas meski anaknya sedikit keras. Jadi Nak Reza harus sabar saat menghadapinya. Sangat jelas sekali suara ayah yang menjelaskan ke Reza. Aku pura-pura jalan pelan-pelan untuk memasuk sambil mendengarkan obrolan mereka. Meski begitu, dia anak baik. Cita-citanya ingin menjadi sukarelawan. Semoga Nak Reza bisa mendampingi Nina yang masih sedikit labil. Kali ini suara ayah terdengar sangat berat bagiku. Entah apa sebenarnya motif ayah pada pernikahanku dengan si songong ini. Sejak pertama bertemu denganmu, ayah setuju kamu menikah dengannya karena ayah yakin kamu bisa menjaganya. Ayah percaya sejak pertama kali Nak Reza membantu ayah saat kecelakaan 2 minggunya lalu. Nak Reza sangat dengan ikhlas membantu ayah saat kamu juga butuh untuk dikuatkan. Maafkan ayah, Nak. Dek, maksudnya ayah meminta maaf untuk apa? Tak berselang lama ponsel si songong berbunyi. Sepertinya ada kabar penting. Dia sedikit berbisik cukup mencurigakan. Nina, kita akan langsung balik ke kota malam ini, ucapnya. Kenapa buru-buru? Darurat, sambungnya lagi. Kemasi barang-barangmu Nina, ikuti suamimu. Ayah ikut menimpali. Semua orang sungguh menyebalkan. Mobil sudah menunggu di depan. Terlihat ada supir pribadinya yang sudah menunggu. Kali ini entah mengapa firasatku tidak baik-baik saja. Ayah memelukku. Ada air yang jatuh di pelupan matanya. Maafkan ayah, Nak, ini semua salah ayah. Aku hanya bisa diam dengar kalimat ayah yang sedikit serak. Ini asli misteri bagiku. Siapa Reza dan apa hubungannya dengan ayah? Ibu juga ikut memelukku. Tangisnya lebih keras dibanding ayah. Ini sulit bagiku. Reza sudah masuk mobil dan kami masih saling berpelukan. Entah mengapa aku seperti pergi ke tempat yang jauh dan sulit untuk kembali. Apa ayah menjualku? Benar-benar ini semua misteri bagiku. Masuk mobil, ponselnya berdeling lagi. Iya, tunggu Dedi Nak, sebentar lagi sampai. Apa? Maksudnya dia sudah menikah dan punya anak. Lalu aku, apa istri kedua?